Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أوصيكم إياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan yang masjid yang saat diberkati bermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah biidznillah kami izinipun Allah kita sami saged hadir satu kali pun majelis ingkang mulia menika majelis ilmu, majelis zikir, majelis ingkang mugi saged menyatakan iman kula sami lan mugi majelis kita sami menika tansah pinaringan rahmat saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat kita aturaken dumateng suasana kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng sedaya pendheripun para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan syariatipun ugi dijaga ing yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadukumullah. Kita lajengaken kajian kita tasih lajengaken nggih menika pembahasan panjang angan-angan. Memendekkan angan-angan dan juga mempersiapkan menghadapi kematian. Udah lihat nate tangkap kalian seseorang. Berapa umurmu saiki wis piro? Orang itu pun menjawab 60 tahun. Ternyata sudah 60 tahun. Kemudian Al-Fudail bin Iyad beliau berkata, engkau sejak umur 60 tahun berjalan menuju rohmu dan hampir sampai. Sing ditangketi kalau usianya pun 60 tahun, langsung nasihatipun Fudail bin Iyad ya sejak umur 60 tahun engkau ya sejak umur 60 tahun itu sedang berjalan menuju rohmu dan sudah hampir sampai. Kira-kira bapak beliau nyebatakan wis meh teko, wis meh napa menika sampai garis finish. Awet umur umat itu Rasulullah menika nek dirata-rata dikali Rasulullah menika nggih antara 60 sampai 70 tahun. Berarti nek wis 3 tahun lagi wis meh teko. Maka dikatakan beliau ya sudah hampir sampai waktunya. Maka orang itu pun berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu adalah ya miliknya Allah dan sesungguhnya kami pun nanti juga akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Fudail beliau mengatakan, apakah engkau tahu arti ucapanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa ia adalah hamba Allah dan akan kembali kepadanya, hendaklah ia tahu bahwa ia akan diberhentikan. Atau sebab usia pun itu ya terbatas. Nek menyadari ucapan Ibnu Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sesuatu yang diyakini dan dipastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya badhe memberhentikan yang keluar di garis finish ingkang sampun dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala, alias sesuai kalian ajalipun piyambak-piyambak. Maka hendaklah ia tahu bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini bukan hanya sekedar kita sampai berwangsul dumateng Allah tanpa adanya pertanggungjawaban. Bahkan benjing wonten ing dinten kiamat menika badhe dipun suwun tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban. Dalam riwayat disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak pada hari kiamat alias belum akan pindah tempat sebelum dipun tangguti menika sekawan perkawis an umrihi, kaitanipun karo umure digo apa dientekke nggo apa umure niku dipun tangguti. Sejak usia balik sampai meninggal dunia menika digunakake nggo apa wae umure, dientekke umure damel apa niku dipun suwun tanggung jawab. Lajeng yen kali nggih dipun tangguti babagan badanipun awake dhewe dipun ginakaken damel napa, diginakaken sampai rusak, dinggo sampai rusak niku nggih dihabiskan badan kita sakmene menika dipun ginakaken damel napa, tangan kita, kaki kita, pendengaran kita, mata kita, seluruh anggota badan kita sakmene dipun tangleti gimana disusun tanggung jawab, digunakaken nggo apa wae, damel ibadah marang Allah, damel taat marang Allah, napa malah damel maksiat marang Allah. Nek damel ibadah marang Allah insyaallah selamat. Nek damel maksiat itu paling badan sing kuat sing sehat malah damel maksiat marang Allah, lan itu malah justru badan sing sehat karo dados yang karo malah semakin berat sisaanipun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun takon fi'u napa menika ilmunipun madha amila fi. Ilmune nggo duwe ilmune digo napa diamalke napa mboten. Nah iki berarti dipun tangleti. Wis golek ilmu, wis duwe ilmu terus ilmune diamalke napa mboten. Nek seperti amalke terus gelem dakwahke napa mboten. Nah niku tanggung jawab ilmu. Pramila Islam menika nggih agami dakwah. Kewajiban dakwah mboten namung kewajibanipun para asatidz mawon, para ulama sedaya gadhahi tanggung jawab ingkang sami nggih menika supados berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dakwah mboten kedah ceramah, dakwah niku mboten kedah nggih menika berpidato di mimbar-mimbar, di podium-podium mboten. Teng pasar jenengan nggih saged dakwah. Di rumah saged dakwah, di kantor saged dakwah, di jalan saged dakwah. Ini pun menapa menika ngajak-ngajak dumateng tiyang sanes, mungkin dengan ucapan, dengan sikap kita, dengan suri teladan kita dan lain sebagainya. Ya, supados tiyang sanes menika memeluk agama Islam, menjalankan syariat Islam. Niku dakwah. Pramila nek tiyang niku sampun berilmu, nggih, dipun tangleti terus ilmune dienggo wis diamalke napa? Film ngamalke ilmune napa? Lajeng melih nggih menika tanggung jawab iku nggih menika didakwahke apa? Selajengipun dipun tangleti melih nggih menika babagan harta benda. Harta benda menika dipun tangleti kalih perkawis min aina kasabahu wa fi ma'anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta benda itu? Untuk ekonomi, barang halal atau barang haram. Nek halal berarti pertanyaan berikutnya apa? Wa fi ma'anfaqahu, dibelanjakan untuk apa? Dienggo apa wae bandamu itu dienggo. Mbok nggo ibadah, mbok urusan ibadah, mbok sedekah, dienggo infak, itu zakat, haji, umroh, lan ibadah prestasi pun kok utawi malah justru naudzubillah damel maksiat.
damel ura-ura, foya-foya, ya malah kemudian cenderung maksiat, harta benda di pertolongan damel dinakan damel maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Padahal sing maring bondo dunya niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Nek malah dipun ginakaken damel maksiat marang Allah, sing maring Gusti Allah malah damel maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Demikian bentuk kekufuran terhadap harta kalau nikmat kalau bukannya bersyukur malah mengkufuri nikmat. Dan ini bondo donya sing digadai niku malah semakin memberatkan siksaan bensin wonten ing akhirat. Nek bondo donya kalau sampun diperoleh kanthi cara sing halal, lajeng dibelanjakan di tempat-tempat yang dipun halal laku dening Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sing dipun ridho dening Allah Subhanahu wa taala, lha menika harta benda niku ingkang badhe nyelametaken tiyang loro. Al-mal saleh lirrajul saleh. Harta benda yang baik di tangan orang-orang yang baik. Ini adalah harta yang paling baik, itu harta yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Ayat berarti yang soleh itu badhe bondo kalau dipun belanjakan di tempat-tempat yang dipun ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Niku sebaik-baik harta. Sapi-api bondo donya niku bondo donya sing duweni tiang-tiang ingkang soleh. Nek bondo sing napa menika yang buruk berarti napa bondo sing duweni tiang ingkang bondo soleh. Bondo kono boten damel ibadah marang Allah ning malah damel maksiat. Dan ini apa yang buruk malah dadosaken tiyang kula semakin berat siksaan sesuk di neraka. Pramila ma'asyiral muslimin wa sadaqatu Rasulullah. Kapan kawau penjelasanipun saking Al-Fudail Ibnu Iyad nalika dialog kalian seseorang sing usianipun sampun 60 tahun dipun nasihati langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata dipun tanggapi meleh paham enggak ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Maksudnya kalau kamu memahami itu, orang yang menika mangertosi bilih tiyang kula gadai pun Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali kepada Allah dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia. Barang siapa yang mengetahui bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban, saya sampun mangertos ini yakin entenipun pertanyaan bensin wonten ing yaumul kiamah, hendaknya ia menyiapkan pertanggungjawaban tersebut. Kita siapakan hal itu gesang teng dunia ini. Yang masih muda juga kemudian digunakan masa mudanya untuk yang perbuatan yang baik. Sebelum nanti datang masa tuanya. Para pemuda-pemuda yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ini kan pemuda yang senantiasa tumbuh kembangnya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang luar biasa. Ya, sudah 7 pemuda yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh kembangnya itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang luar biasa. Awet kata-kata pemuda itu, kata-katanya kebanyakan pemuda itu mereka hadir di majelis ilmu itu sesuatu yang berat. Jarang-jarang sekali para pemuda-pemuda kita itu kemudian hadir duduk di dalam majelis ilmu. Bahkan sholat berjamaah saja jarang-jarang ya hadir. Apalagi subuh. Subuh berjamaah di masjid itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Para pemuda-pemuda kita banyak seperti itu. Para remaja-remaja kita lebih asik dengan jajannya, lebih asik dengan tongkrongannya dan lain sebagainya. Maka kalau ada pemuda, enten pemuda kok rajin ibadah marang Allah Subhanahu wa taala, ini pemuda yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat-sahabat itu yang pada masa Rasulullah, masa remajanya, masa pemudanya, ini juga para sahabat yang luar biasa. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan yang lain-lain sebagainya, Abdullah bin Mas'ud, Sa'd bin Abi Waqqas. Ini para pemuda-pemuda yang memang digembleng masih masa mudanya itu masih ibadah taat pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka banyak pemuda-pemuda yang luar biasa. Orang tersebut kemudian bertanya, lantas apa solusinya? Ya kalau langsung tanglet solusinya terus bagaimana? Kalau seperti itu, saya harus mempersiapkan pertanggungjawaban di dunia. Ya. Itu solusinya gimana? Ini usia saya sudah 60 tahun. Ya. Maka Al-Fudail pun menjawab yang termudah. Yang paling mudah saja lah, gampang. Solusi yang paling mudah. Dulu saya yang sudah 60 tahun, 70 tahun apalagi gitu. 60 tahun ke atas. Ini beberapa yang sudah 60 tahun. Yang 50 tahun sudah masuk, ya. Persiapan juga ya. Termasuk yang 40 tahun. Gitu. Jangan terus sudah tahu karena 60 tahun ya sesuai. Belum tentu. Ya. Persiapan kita ya semuanya persiapan. Ya. Termasuk saya 45 tahun itu sudah mulai masuk persiapan. Ya. Karena usia kita tidak tahu. Tidak ada yang menjamin kita masih sampai pada usia 60 sampai 70 tahun, tidak ada yang menjamin. Bisa jadi belum sampai itu sudah meninggal dunia, itu sudah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Maka orang itu pun kembali bertanya, apakah itu solusi yang termudah itu sebagaimana? Maka Al-Fudail pun menjawab, perbaikilah apa yang tersisa dari umurmu. Nah, tidak tahu, ya sudah, tersisa waktumu yang masih sisa itu. Sisanya berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak ngerti. Ya. Kita sampai belum apa sih usia kita itu masih berapa tahun lagi nggak ngerti. Garis finish kita masing-masing sampai usia berapa itu enggak, berarti kan selesai. Maka di sisa usia itulah ya, perbaiki. Berarti di awal diri hari ini ya, berarti perbaikan mulai dari sekarang terus. Di sisa usia yang masih tersisa ini diperbaiki. Ibadah kita sami, akhlak kita sami, gitu, menurut diperbaiki. Mumpung tasih sakit ke masjid, tidak ke masjid. Sholat berjamaah, ya. Mumpung kasih sakit derek kajian ikut kajian, majelis ilmu. Mumpung kasih sakit tuh minta kesaenan, kasih sakit infak, kasih sakit sedekah, kasih sakit maringi tonggone rakitan rompong, maksud itu. Masakan sing lezatin jenengan diparingi tonggone sebagiannya. Mumpung kasih sakit amal soleh itu beramal kebaikan. Di sisa usia yang rasa tersisa menikah, mereka perbaikilah apa yang tersisa dari umurmu. Atau malah wis tidak tahun malah maksiatnya jadi polke naudzubillah min dzalik. Itu tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Itu ya terkemau. Kisah motor itu wis tuwa ning ora nyadari tuwa sampai mati, ora ada persiapan beresamu, malah ditopol kira maksiat itu ya terus motor itu. Kita mau tidak ini. Maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni. Ini sesuai kalian hadis Rasulullah SAW, wa adbi sayyi'atal hasanata tampuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baik itu akan tampuha, akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Dan terus mungkin kok pilih riyin, ya, di usia sampai 60 tahun itu banyak dosa-dosa yang kasih kok pilih itu tidak akan. Ya, usia balik sampai 60 tahun kok pilih tasnya itu maksiat yang masih sering disebut tidak akan. Lah nek pun menyadari ngoten niku mumpung tasih enten kesempatan di stop perbuatan buruk pun dihentikan, gantos ganti kalian perbuatan yang kan sae. Kulo yakin kira sami menika nggak ada sejarah pribadi masing-masing. Masa lalu masing-masing. Kadang-kadang di kurier zaman dari mangertos saya. Mungkin nanti nindaknya perbuatan jahiliyah, kemaksiatan, mungkin keplek lebih biasa, mungkin pernah nanti minum koper dan segala macamnya. Nah, perbuatan-perbuatan yang kalau dia nanti diputindak tempat itu, ya, kita tutup, kita ganti, kalian yang belum perbuatan-perbuatan yang saya di sisa-sisa usia, di sisa-sisa waktu yang kasih Allah paling yang tergantung pulau langsung. Kita sampai bertenang atas, ya, kapan Allah itu berarti nimbali kita sampai itu soal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu rahasia itu Allah. Dari kantonan lebih sing jenong itu ya mesti suwe umur ya dari kantonan. Belum tentu juga orang yang sudah tua itu benar mati juga di dari kantonan. Alias nopo, ya semua harus persiapan masing-masing. Jangan diperpanjang anak-anak seolah-olah kita itu kita masih hidup masih panjang, masih lama, tenang saja. Sudah jalannya aja maksiat ya sudah. Nanti kalau sudah mau mati baru berubah. Nanti kalau sudah mau mati tinggal ucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tidak semudah itu. Tidak semudah teori. Teorinya pasti ngoten niku. Seseorang itu nalika akhir kalimat terakhir ingkang dipun ucapaken saged mengucapkan la ilaha illallah jaminan saking Rasulullah dakhalal jannah pasti masuk surga. Niku jaminan saking Rasulullah pasti niku. Ini dalam kondisi sakaratul maut niku nek boten kulino ngamalaken la ilaha illallah gitu. Ora tahu dikir marang Allah malah gawe misu-misu kok kon ngucap la ilaha illallah niku perkara sing berat sulit. Namun tiang-tiang yang dirahmati dening Gusti Allah ingkang dimudahkan untuk mengucapkan itu. Pramila dumane dhewe mudah-mudahan kalimat terakhir yang kita ucapkan nanti bisa dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini boten kemudian gampang ke. Coba saya gampang tuh kamu ucap la ilaha illallah ya gampang la ilaha illallah la ilaha illallah gampang. Jenengan sehat dan boten dalam kondisi sakaratul maut pancen sakit ngendika ngoten niku. Tapi nek dalam kondisi suasana pun sakaratul maut niku sudah berbeda. Sangat sulit mengucapkan itu ya dibanding tiang-tiang ingkang pancen napa-napa boten nate ngamalaken yen la ilaha illallah. Ibadah boten nate, salat boten nate, ya zikir boten nate, maksiate pol-polan, langsung napa menika gawe bisa misu. Lah ngoten niku berangan-angan gitu. Berangan-angan kok nek mati ngucap la ilaha illallah enggak pripun. Seseorang meninggal dalam kondisi kebiasaan itu sesuai dengan kebiasaan. Nek biasanya zikir ya insyaallah dimudahkan untuk berzikir marang Allah. Nek biasanya maksiat, ya menjelang meninggal ya, dalam kondisi sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Lalu Al-Hasan berkata, 3 orang ulama berkumpul. Enten 3 ulama itu berkumpul ya, sedang bermajelis bersama mereka. Mereka bertanya kepada salah seorang dari mereka. Dipertakulti. Apa angan-anganmu? Keinginanmu apa yang menjadi angan-anganmu? Maka yang menjawab, tidaklah aku memasuki suatu bulan. Memasuki bulan. Entah itu entah itu bulan Komariah ataupun bulan Syamsiah. Tidaklah saya itu memasuki salah satu bulan kecuali aku mengira bahwa aku akan mati di dalamnya. Dan bersama persiapan, berarti masuk bulan anyar. Misalnya ini bulan Muharram. Berarti kemungkinan aku meninggal di bulan Muharram ini. Mungkin masuk bulan berikutnya gimana nih Bu? Dan seterusnya. Setiap memasuki bulan yang baru, beliau merasa saya akan mati pada bulan ini. Sehingga paling tidak itu setiap bulan sekali beliau itu gak ada perasaan bahwasanya saya akan meninggal di bulan ini. Nek perbuatan itu apa lagi pun? Dan terus ulama keluar jadi pun apa? Dia tadi pun ibadah marang Allah, lan kata ada pun istighfar, soto marang Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Bisa jadi nanti bulan inilah saya akan meninggal. Maka kedua sahabatnya pun berkata, inilah yang disebut angan-angan. Inilah angan-angan, maksudnya angan-angan yang benar. Angan-angan yang benar. Bukan angan-angan, wah saya berangan-angan nanti masih akan begini ya. Nah, seperti itu. Tapi angan-angannya saya ya di dalam masuk ke suatu bulan, melainkan saya meyakini bahwa pada bulan ini saya akan meninggal. Akan mengira bahwa bulan itu akan meninggal. Maka kemudian
ditanyakan kepada seorang yang lainnya lagi, apa angan-anganmu? Maka ia pun menjawab, tidaklah aku memasuki Jumat. Ini lebih pendek lagi. Tidaklah saya memasuki setiap hari Jumat, melainkan saya mengira bahwa aku akan meninggal di dalamnya. Husnudzon, meninggalnya di hari Jumat, nggak ada keinginan. Gimana kalau meninggal dunianya itu dalam kondisi gimana pada hari Jumat? Insya Allah orang yang beriman ketika meninggal di hari Jumat itu di antara tanda-tanda husnul khotimah, di antara tandanya meninggal dari hari Jumat. Meskipun yang husnul khotimah tidak mesti harus hari Jumat semua, gitu. Itu salah satu ciri sini. Khusus untuk orang yang beriman, orang kafir meninggal di hari Jumat ya bukan husnul khotimah. Karena bukan orang yang beriman, ini hanya orang yang beriman, orang yang saleh. Meninggal pada hari Jumat ini bagian dari tanda-tanda orang itu husnul khotimah. Maka ulama ini yang satu ini juga berangan-angan seperti itu. Tidaklah saya memasuki hari Jumat, berarti saya mengira bahwa saya akan meninggal dunia di dalamnya. Itu pada hari itu. Kedua sahabatnya lalu berkata, inilah angan-angan. Ini angan-angan yang benar. Kemudian keduanya bertanya kepada yang lain, ya, apa angan-anganmu? Maka ia pun menjawab, tidak ada angan-angan diri sendiri yang berada di tangan orang lain. Alias beliau menyadari bahwasanya apa yang saya angan-angankan, saya ini tinggal menjalani ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah itu siap akan mencabut nyawa saya. Urusan saya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak perlu berangan-angan yang panjang-panjang. Karena apa? Semuanya itu sudah di ketentuan itu Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur dalam ketentuan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun tidak membuat angan-angan sama sekali. Tidak berangan-angan yang berandai-andai seperti itu. Bakar Al-Muzani beliau berkata, jika engkau menginginkan sholatmu itu berguna bagimu, ini sholat, artikan sholatmu. Jika engkau menginginkan sholatmu itu bermanfaat, berguna bagimu, katakanlah mungkin aku tidak akan melaksanakan sholat lagi selain ini, yaitu selain sholat yang dia kerjakan. Ia merasa sebentar lagi akan mati, maksudnya begitu. Ini orang yang kalau ibadahnya itu bisa merasa seperti itu, ini luar biasa. Jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Pas puasa, jangan-jangan ini puasaku yang terakhir. Pas taklim, jangan-jangan ini taklimku yang terakhir. Dan seterusnya. Itu bagian Nabi Muhammad itu senantiasa ingat dengan kematian. Ingat kematian menika termasuk perkawis yang penting ingkang saged nglembutaken ati kula lan bersami. Banyak ingat kematian. Yang menjadikan hati keras itu karena nggak ingat mati, boten emot karena akhirat. Ini tuh nggak bisa apos. Mikirin dunia, tidak mikir dunia terus, ini hati ini tuh nggak diapos. Akhirnya pun alas-alasan lagi ibadah, malas-malasan lagi ibadah dan segala macamnya. Tapi nanti yang kalau kata emot mati, kata itu akhirat, itu berpikir akhirnya pun. Nah aku ada ngopo orang dunia ini arahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun ibadah pun sudah ngomong nggih, pakai sifat pun kata pertobat pun, kata minta kesayangan pun, Rasul pun pun berusaha menjauhi Nabi ninggalaken nggih menika perbuatan maksiat sekecil apapun. Awet nggih. Maksiat itu ampun dinilai besar kecilnya. Maksiat kalau mau ning merasalah siapa yang kita maksiat itu siapa? Siapa yang kita maksiati? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman itu sebaiknya adalah senantiasa yang menghindari, meninggalkan, menjauhi ya, berbagai macam bentuk maksiat meskipun itu adalah perbuatan maksiat kecil sekalipun dengan maksimal. Ma'ruf al-Kharqi mendirikan sholat. Lalu ia berkata kepada seorang, majulah dan sholatlah bersama kami. Orang itu pun berkata, sungguh jika aku menunaikan sholat ini bersama kalian, maka aku tidak akan menunaikan sholat yang lain bersama kalian. Ma'ruf berkata, dan nafsumu berkata kepadamu, engkau akan melaksanakan sholat yang lain. Kamu berlindung kepada Allah dari panjang angan-angan, karena ia bisa mencegah perbuatan yang baik. Nah ini akhirnya pun dinasihati ya. Kalau kemudian dia merasanya itu kalau saya sholat nanti bersama dengan kalian,
ya, nanti saya tidak akan melaksanakan sholat lagi dengan yang lainnya. Ya. Maka kemudian ya dinasihati ya nafsumu itu karena nafsumu dan nafsumu berkata kepada engkau akan melaksanakan sholat yang lain. Ya. Masih ada mengatakan sholat yang lain. Kami berlindung pada Allah dari panjang angan-angan karena ia bisa mencegah perbuatan yang baik. Maka ini ya kita tentunya sebagai orang yang beriman ya jangan malah kemudian kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Sholat berjamaah itu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya itu yang berpendapat sholat nang omah yo ora kudu jamaah. Enten sing berpendapat oleh tapi ya aku sholat jamaah ora iso khusyuk. Nek sholat nang omah iso khusyuk akhirnya tinggal sholat jamaah. Enten sing berpendapat ngoten. Berkeyakinan ngoten ya. Lah kita sami menika sholatnya berjamaah di masjid terus berusaha untuk khusyuk. Terus berusaha untuk belajar sholatipun menika saged khusyuk dengan berjamaah di masjid. Awet apa? Rasulullah SAW, para sahabat itu melazimi sholat berjamaah masjid, boten yang piyambak beliau. Jadi dalam urusan kaitan itu sholat. Masyaallah muslimin nasadari syukurullah. Salajengipun sebab panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu sebabnya napa kemawon? Kok tiyang niku saged panjang angan-angan itu? Lan solusi itu pun kan napa? Panjang angan-angan ini mempunyai dua sebab. Panjang angan-angan itu sebabipun boten kalih kemawon. Ingkang sepindah karena kebodohan. Karena jahiliyah, karena jahil, ya. Ngartosipun niku urip wis nang donya iki ora mudeng enten kehidupan akhirat, alas boten patek yakin, ora patek percaya tenan ora. Ya, akhirnya tenan ora, tak rewangi ibadah mung ra enek. Lho, nek ono ra enek mati ya wis deh. Enten ingkang bodoh wonten niku enten, ingkang napa menika jahil, ya, tidak memahami wontenipun kehidupan akhirat, tidak meyakini kehidupan akhirat. Dan ada kalanya karena hubud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Niki kita seperti yang panjang angan-angan. Cinta dunia ialah kalau seorang itu menyukai dunia, ya, kesenangan dan kenikmatan-kenikmatannya, serta hatinya merasa berat berpisah dengannya. Terus yang terlalu hubud dunia, terlalu cinta dunia, itu mesti akan sangat sedih nalika kehilangan sesuatu yang dicintai. Apapun itu, ini kaitannya pun kalian duniawi, entah itu jabatan, entah itu harta benda, entah itu ini pun sifat itu duniawi. Ini berarti yang terlalu cinta terhadap dunia dan segala kenikmatan-kenikmatannya, maka dia itu akan sangat susah, sangat sedih apabila berpisah dengannya. Maka biasanya orang yang terlalu cinta dunia, dia akan takut dengan kematian. Maka biasanya gandengan ibn Mila hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan akhirnya takut mati. Enggak mau berjuang gitu. Enggak mau berjuang. Karena mati itu sesuatu yang ditakutkan. Karena dia terlalu cinta dengan dunia. Nanti kalau mati kan dia akan pisah dengan dunia itu. Sesuatu yang paling dia cintai, harta bendanya, jabatannya dan lain sebagainya. Maka dia akan berusaha lari dari kematian tersebut. Kalau ada perjuangan itu ya, kalau zaman para sahabat dulu ada jihad fisabilillah gitu. Milih untuk cari alasan supaya tidak berangkat jihad. Tidak itu berjuang. Karena apa? Takut dengan kematian. Nanti kalau mati, ya berpisah dengan dunianya yang dia cintai. Maka ini yang menyebabkan orang itu akhirnya apa? Ya, tidak mau ikut berjuang. Tidak ada terlalu cinta pada diri. Padahal belum tentu yang ikut berjihad itu kemudian mati duluan, dan belum tentu yang tidak berangkat jihad itu kemudian ya matinya belakangan, belum tentu. Orang ikut berjihad itu tidak mendekatkan dia kepada kematian. Dan juga sebaliknya orang yang meninggalkan jihad pun itu bukan berarti dia jauh dari kematian. Betapa banyak orang yang mati tidak di medan perang. Dia tidak ikut berperang misalkan. Ya, dia milih sembunyi di rumahnya, tiba-tiba malah bom nyasar ke rumahnya sendiri, misalkan begitu. Ya, serangan musuh malah tarik rumahnya, belum mati juga.
Dia meninggal dunia juga. Alias apa yang dimaksud? Ya, bahwasanya kematian itu sudah ada ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal inilah yang sering menjadikan seseorang meninggal terlalu panjang angan-angan karena terlalu cintanya kepada dunia dan kemudian karena kebodohannya terhadap hakikat kehidupan di dunia dan akhirat. Hal ini pun akan menghalangi hati dari memikirkan kematian yang menjadi sebab perpisahannya. Ya. Maka ini hatinya itu mereka mengiling-iling kematian itu tidak mau. Karena apa? Kematian sesuatu yang paling dibenci, paling tidak dia sukai. Maka dia paling tidak suka ketika dia diingatkan tentang kematian. Wah ini kajian prosedur ini dia mati, seolah-olah mati. Ya. Itu kenapa? Awet tiang ngelawau terlalu mencintai dengan dunia dan orang ingin berpisah dengan dunia yang dia cintai. Maka nasihat kematian itu sesuatu yang paling tidak disenangi. Padahal Rasulullah SAW itu justru menasihati kepada kita, akhiru ini kerohati belajar, perbanyaklah kalian ingat dengan kematian, sang penghancur segala kenikmatan. Sebatas apa hati kita lembut, sebatas hati kita sampai menego, tanpa emot kepada kehidupan akhirat, diringankan dalam ibadah kepada Allah. Buatan pikir, terus langsung datus yang menikah enggang senantiasa berbuat kebaikan dan seterusnya, serta meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau terbawa emot jangan cuma iya, jangan-jangan hari ini saya meninggal dunia, jangan-jangan saya nanti mati hari ini dan seterusnya. Pramila aja maksiat itu mikir-mikir, mulai kayak pas lagi maksiat mati, namun bila ini, padahal pada sedang itu tidak sepindah niki, sudah mati wis. Kantor mempertanggungjawabkan perbuatan yang bersami, amal bersami, nalika bersama alam. Setiap orang yang membenci sesuatu pasti akan mencegah diri darinya. Sangat senangnya manusia berangan-angan perkara batin, sehingga selamanya akan mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, yaitu hidup kekal di dunia. Ia akan selalu membayangkan dan memikirkannya di dalam hatinya. Usia sudah ya di atas 60 tahun misalkan itu. Tapi napa menengosin dipikir bagaimana ya harta bendanya masih ditumpuk-tumpuk, tidak peduli sing halal sing haram, ya. Tetap disikat juga walaupun itu haram. Nah, ini terlalu panjang anak-anak. Seolah harta bendanya itu ya, bisa mengekalkan hidupnya. Ya. Seolah-olah harta benda yang dia kumpul-kumpulkan itu ya nanti akan bisa menjadikan dia itu kekal. Akhlak dahulu mengekalkannya hidup di dunia ini. Padahal tidak ada kekalnya. Sudah mengumpulkan harta benda dengan cara yang itu haram. Ya. Baru itu kemudian belum sempat menikmati harta bendanya meninggal dunia. Ini kan sungguh tragis. Dia tidak sempat menikmati hasil dunia yang dikumpulkan secara haram, tadi belum sempat menikmati hasilnya, dia sudah meninggal dunia, mati, kemudian di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nauzubillah ini tadi alangkah sengsaranya. Ini orang yang tertipu dengan angan-angannya. Kata sulit yang ingkang kasih nopo menika mau memakan harta yang haram ya, dengan cara yang batil. Dengan cara nopo menika menipu, dengan cara nopo menika korupsi dan lain sebagainya. Padahal nek dipikir-pikir secara hitung-hitungan duniawinya itu sudah terpenuhi tercukupi sebetulnya. Ya, tapi hawa nafsunya itulah yang menjadikan dia itu akhirnya terus ya, berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan itulah bahaya tamak dalam dunia gitu. Tidak pernah ada ujungnya. Nek nggak di stop itu. Kalau nggak di stop, ya, maka itu keinginannya itu akan terus, walaupun sudah tua pun dia akan tetap begitu. Orang yang terlalu cinta pada dunia, tamak terhadap dunia, tidak pernah berhenti Pak, sampai kemudian dia mati itu baru selesai. Kalau belum mati itu belum selesai. Keinginannya, ketamakan terhadap dunianya itu ya, tidak akan pernah selesai sebelum dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dunia.
Selain itu ia juga akan memikirkan hal-hal yang menjadi tuntutan kehidupan dan apa yang ia butuhkan. Jadi gayu masalah dunia terus. Terdiri dari harta, keluarga, rumah, teman-teman, kendaraan, dan segala penunjang kehidupan di dunia. Sibuk pikirannya itu fokusnya ke memenuhi kebutuhan duniawinya terus, sampai lupa akhirat, maksudnya gitu. Sampai melupakan akhirat. Hatinya akan terus digelayuti pikiran seperti ini dan fokus terhadapnya. Bicara dengan itu, bicara sudah dapat pun, tapi bagaimana caranya mendapatkan lebih lagi? Bagaimana cara dia mendapatkan yang lebih banyak lagi dan seterusnya. Sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya jabatan, masih ini lagi berikutnya. Ini memang karakter otak yang tamak tentang harta dunia itu paling itu hadis Nabi lagi tadi. Yang pun diparingi emas sak gunung, itu jadi jalur emas rong gunung. Itu gambaran yang tamak terhadap dunia. Nggak akan pernah habis, nggak akan pernah selesai sampai kemudian kematian itu datang mengambil. Baru selesai, baru terbelalak, baru kemudian menyesal. Pengen maksud tentunya, nek iso arek dadi wong saleh, nek iso arek infak meneh harus sedekah. Nek saged dimaksud tengalam dunia. Ini ternyata ya, itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Lalu ia lalai dari mengingat kematian. Nah ini lalai bahasa suatu saat nanti dia akan mati dan tidak mengakui kedekatannya. Masalahnya kematian jatuh, suwi, tenang wae. Bila suatu ketika dalam hatinya terbesit dekatnya kematian, juga kebutuhan untuk bersiap-siap menghadapi kematian tersebut, ia akan menundanya dan berjanji kepada dirinya dengan berucap, hari-hari masih terbentang luas di depanmu hingga kamu dewasa dan bertaubat. Masih lama, tenang saja, besok saja. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah begini dan begitu. Terus begitu. Ya, dibuat dengan pikirannya sendiri. Tenang saja, kalau masih muda aja kok. Masih akan jadi pol-pol gitu. Umpuk jenom, kayak tua, kartu ganti baik. Ketika ia telah dewasa, ia akan berkata lagi hingga ia telah menjadi tua. Nanti aja kalau sudah tua. Sekarang ini mati aja lah hidup. Nanti kalau tua, ya itu baru kemudian berpikir tentang kematian dan persiapan menghadapi kematian. Ketika ia sudah tua, ia akan berkata lagi hingga selesai membangun rumah ini dan memenuhi pekarangan ini, ya. Atau sepulangnya dari perjalanan ini dan seterusnya. Posisi ini menunda-nunda amal, menunda-nunda amal, terus dibuat dengan angan-angan dia, seolah-olah itu kematian masih jauh, padahal usia sudah tua. Ini mikirnya dia musuh mati, dia suwi. Akhirnya menunda-nunda amal, nanti aja dan seterusnya. Ia masih terus menunda-nunda. Ia tidak masuk dalam satu kesibukan kecuali ada 10 kesibukan lain yang masih akan ia selesaikan. Alias terus ada kepentingan terus ya, sampai kapan? Ya. Sampai kapan kita akan seperti itu terus ya, tanpa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang datangnya itu sekonyong-konyong, yang datangnya itu ya secara tiba-tiba, kadang-kadang tanpa pemberitahuan, tanpa permisi, siap ataupun tidak siap, ya kematian itu pasti akan mendatangi kita dan mau nggak mau kita pun pasti akan diwafatkan oleh Allah SWT ya pada saat yang memang sudah ditentukan di situ. Siap atau tidak siap, mau atau nggak mau. Ketika sudah ajalnya sudah datang, ya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, maka tidak bisa ditunda-tunda sedikit pun dan juga tidak bisa dimajukan. Ini ketika ajal kita sudah sampai. Masyaallah muslimin arsadani wasallallahu. Itu tadi dikarenakan cinta terhadap dunia yang menjadikan seorang itu panjang angan. Karena terlalu obsesi terhadap dunianya terlalu tinggi, terlalu berlebihan sehingga melalaikan dengan kehidupan akhirat, lalai dari kematian. Bahkan meskipun tanda-tanda itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya sudah mulai putih gitu. Kemudian
kemudian fisik yang punya kuat, yang sudah menjadi semakin lemah, pandangannya sudah mulai kabur, pendengarannya sudah mulai berkurang, ya. Nikmat-nikmat sehatnya sudah mulai banyak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda-tanda sebetulnya. Allah berikan tanda-tanda, ya, supaya segera persiapan. Ini kadang-kadang saya itu yang bukan memahami bermasalah itu biasa, urip sing iki. Tapi nggak bersegera untuk menuju gimana kok persiapan menghadapi kematian yang datangnya kita tidak tahu, ya, akan menghadapi kita itu kapan waktunya. Masyaallah muslimin, Rasulullah apabila mengatakan satu dua kata semata dalam mentor, insyaallah boleh dilaksanakan. Sebab yang kedua nanti gimana kok akan kebodohan, termasuk kebodohan terhadap hakikat kehidupan. Kalau kita tersatat yang menikah memperpanjang anak-anak, seolah-olah hidup itu ya hanya di dunia ini toh, uraiannya kehidupan akhirat. Maka tujuan utamanya yang munang dunia, wis pokoke seneng-seneng dunia, dinikmati hidup di dunia, sak seneng-senenge, sak bebas-bebase, sak karepe dhewe, ada tuh mboten memikirkan enten kehidupan akhirat. Ini yang menyebabkan yang menjadi obsesi itu hanya urusan dunia, tidak berpikir tentang akhirat. Masyaallah muslimin rasulullah, kemudian kiranya ilmu yang Ramadan merupakan peringatan yang terjadi pulau pribadi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sampai tasah pinaringan keistiqomahan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah pada Allah di akhir hayat. Kita sampai bersama masing-masing saketo kita sampai nalika bertimbang subhanahu Allah menika nalika kita sampai nembe linda beribadah pada Allah katakan pada Allah saya kita sampai sama nggih dibermanfaatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mungkin kita sudah sama nggih diberi kembali bersama-sama wonten jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.